kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati dalam acara Renungan Harian. Tema Renungan Harian saat ini adalah berkat dari seseorang yang terbelenggu. Firman Tuhan diambil dari surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-18, di mana Paulus berkata demikian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, sebagai pendeta, saya mengamati pada saat akhir ibadah dan jemaat menerima pemutusan dan berkat Tuhan, ada beberapa sikap dari jemaat yang berbeda. Yang umum adalah jemaat menerima pemutusan dan berkat dari Tuhan sambil menutup mata, menghayati makna pemutusannya yang sesuai dengan kabar baik dari ibadah hari itu. Dan karena itu mereka diberkati Tuhan agar cakap melaksanakan pemutusannya di tengah dunia. Dan ada sikap yang lain, yaitu sebagian jemaat membuka tangan, seakan-akan menerima berkat Tuhan itu yang dipahami seperti rejeki, kesuksesan, keberhasilan, mungkin tanpa memahami lebih dulu berita pemutusannya apa. Langsung ingin menerima berkat Tuhan. Ya, tentu kedua sikap ini berbeda tradisi dan kebiasaan bergerejanya. Mungkin juga ditiru tanpa sikap kritis, supaya lebih populer dan trendy. Tetapi yang saya mau perhatikan dari ayat pembacaan renungan harian ini adalah, pernahkah saudara dan saya sadari bahwa ada berkat Tuhan yang disampaikan, diberikan kepada jemaat Kristus dari seorang rasul yang justru sedang menderita karena ia membela iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberkati orang lain dalam berkat Kristus yang dimilikinya sebagai orang yang dianiaya karena ia beriman pada Kristus. Berkat macam apa itu? Konon sambil mendiktekan ayat ini, Paulus tidak lepas dari pengawasan prajurit Roma yang berdiri di sebelahnya. Paulus atau dia yang memberi berkat adalah dia yang juga sedang mengalami ujian iman dan sekaligus loyalitas imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi penderitaannya karena beriman pada Kristus tidak membuat dia kehilangan semangat untuk memberkati sesamanya yang juga sedang menghadapi tantangan, ujian, dan loyalitas beriman pada Yesus Kristus sesuai dengan konteks kehidupannya masing-masing. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 9, Paulus menginginkan agar kesetiaan iman kepada Yesus dalam dirinya dapat diteladani oleh jemaat mula-mula yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa contohnya berkat Tuhan dari seorang yang terbelenggu karena ia beriman pada Kristus? Ini contohnya. Seorang anak Tuhan tidak akan jatuh dalam kesombongan karena ia memegang jabatan dan kepercayaan yang lebih dari sesamanya. Karena ia sudah dibelenggu oleh Kristus. Karena itu ia mengucap syukur, berterima kasih dalam kerendahan hati, menerima jabatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya melebihi orang lain. Kalaupun kita diberkati seperti ini, ingat, kita adalah orang-orang yang juga sudah dibelenggu oleh Kristus. Supaya kita tidak jumawa, tidak bermegah diri dalam kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Dengan dibelenggu iman kita,
Kita dapat mengendalikan diri dan menggunakan kuasa dan jabatan itu untuk melayani sesama. Kalau Tuhan mengutus saya dan saudara, gereja dipercaya dan diberkati Tuhan, maka sadari juga ada belenggu yang ada di dalam tangan-tangan yang memberkati kita, agar kita cakap untuk melakukan pengutusan kita dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.